Puji nama Tuhan Yesus yang telah memberkati kita semua. Dia mengaruniakan kepada kita hari ini, hari ke-24 di bulan Oktober. Ya, 2 hari lagi, 2 bulan lagi ya, kurang lebih kita akan memperingati Natal. Kita bersyukur Tuhan masih menyertai kita dan memberikan kepada kita kesempatan untuk menikmati hari-hari kita dengan tetap bersyukur dan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Setiap kepercayaan akan menuntut pertanggungjawaban. Saya baru tiba dari Soe kemarin, tadi malam. Ada tugas yang harus dikerjakan di Soe kurang lebih 2 minggu, dan tadi malam saya sampai di Kupang. Walaupun saya 2 minggu di Soe, tapi saya ingat saya harus kembali ke Kupang, dan Kupang menjadi tujuan saya untuk perjalanan saya kemarin. Saya mesti singgah di sebuah gereja karena ada tugas yang harus dikerjakan di gereja itu. Tapi menjelang malam saya kembali ke Kupang. Demikianlah perjalanan kita sama Bapak Ibu, Bapak Muhammad dan Saudara. Setiap kita mempunyai tujuan, dan tujuan itulah yang mengikat kita untuk terus berjalan. Orang yang hidup tanpa tujuan terlihat sibuk dan capek, tetapi dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan dia tidak akan bertahan di dalam penderitaan karena dia tidak punya tujuan dalam hidup ini. Kalau kita melihat orang-orang yang misalnya ya, entah karena sesuatu hal sehingga dia mungkin menjelang akhir hidupnya. Kalau dia seorang pegawai, dia akan menceritakan apa yang telah dia kerjakan semasa dia hidup. Dia bekerja sebagai seorang pegawai. Mungkin dia akan menyebutkan beberapa kegagalan yang telah dia lakukan, tapi banyak juga mungkin dia akan menceritakan keberhasilan yang telah dia lakukan. Kalau kita berhadapan dengan seorang prajurit atau seorang jenderal, misalnya, ketika dia menyelesaikan masa tugasnya atau bahkan dia akan mengakhiri masa hidupnya, dia akan menceritakan pertempuran, peperangan yang sudah dia hadapi. Dia akan menceritakan kemenangan yang telah dia raih. Kalau kita berhadapan dengan misalnya orang tua yang sudah cukup usia dan mungkin dia berpikir bahwa hidupnya mungkin tidak lama lagi, dia akan menceritakan kepada anak-anaknya pergumulan hidupnya, dan dia juga akan menceritakan harapan-harapan dia terhadap anak-anaknya, kerinduan-kerinduan dia yang mungkin belum tercapai, belum terjawab. Demikian juga Rasul Paulus ketika dia akan mengakhiri hidupnya, dia menulis pesan kepada anak rohaninya, anak kekasihnya yang bernama Timotius. Dia menceritakan perjalanan pelayanan hidupnya, dia berbicara tentang beban jiwanya, pergumulan hatinya bagi gereja-gereja Tuhan, bagi anak-anak Tuhan, bagi orang-orang yang telah Tuhan percayakan, bagi jemaat yang telah Tuhan percayakan untuk dia bina. Dia menceritakan penyebaran Injil yang sudah dia lakukan, kemajuan dan kesabaran, bahkan penderitaan yang dia hadapi. Dia ceritakan semua itu kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Dia berharap fungsi atau tugas kerasulan itu akan diteruskan oleh Timotius. Timotius diharapkan bisa meneruskan obor penginjilan dari tangan Rasul Paulus. Dia meneruskan itu dalam 2 Timotius 4 ayat 1-8 ya. Sebenarnya dalam keseluruhan 2 Timotius. Dan pada saat ini saya mengajak Bapak Muhammad dan Saudara, mari kita bacakan 8 ayat dari 2 Timotius pasal 4. Kita akan membacakan ya, saya mengajak kita membaca bersama-sama 8 ayat ini. 2 Timotius pasal 4 ayat 1-8. Mari kita baca bersama-sama ayat firman ini. 1, 2, 3. Di hadapan Allah dan Yesus. Untuk memuaskan keinginan mereka. Mereka akan
saudara apa yang merindukan kedatangan Tuhan? Amin. Amin. Sekali lagi amin. Kalau saya tanya, apa buktinya? Apa bukti kita merindukan seseorang? Kalau orang yang saling mencintai, kalau ketemu dia, apa orang bilang apa, dia punya hati buka gitu. Dia begitu gemas, dia begitu bergembira gitu. Anak muda katakan dia begitu excited, menanti-nantikan apa yang dia rindukan. Mungkin orang berbeda-beda dalam cara mengungkapkan kerinduan, ya. Tetapi artinya dia menanti dan dia tidak bersabar dengan bertemu. Paulus katakan bahwa mahkota kebenaran itu juga tersedia bagi orang-orang yang merindukan kedatangan Yesus Kristus. Nah, Bapak-Bapak Saudara, kita tahu bersama ya bahwa surat ini Paulus tulis ketika dia ada dalam penjara di Roma, dan kemungkinan besar ini penjara dia yang kedua kali dialami. Dia sempat dipenjarakan, kemudian dibebaskan, kemudian ditangkap lagi dan dipenjarakan. Mungkin di Roma atau mungkin di Troas gitu. Dan penjara dia yang kedua kali ini penjara yang sangat buruk, penderitaan yang begitu berat dia alami sehingga dia berpikir bahwa hidupnya sudah tidak lama lagi. Tantangan yang sangat berat dihadapi. Ya mungkin itu juga seperti kita ya, kadang-kadang kita berkata, Tuhan aku tidak sanggup lagi. Lalu kita nyanyikan lagu, aku tak sanggup lagi menerima semua ini gitu ya. Kita merasa diri kita tidak sanggup lagi. Tuhan, beban ini terlalu berat, saya tidak dapat bertahan lagi dan biarlah saya mati sudah. Nah, saya juga yakin dan sadar sepenuhnya setiap kita yang datang ke sini pasti kita punya masalah dan penderitaan, kita punya beban, dan mungkin juga di antara kita yang hadir saat ini berkata, Tuhan aku tak sanggup lagi. Kalau boleh angkat beban ini daripada Paulus mengalami penderitaan yang sangat berat, tantangan yang sangat berat karena dia harus selain beban fisiknya itu, pergumulan imannya dia berhadapan dengan orang-orang yang menganggap dia bahwa Paulus itu adalah rasul palsu. Saya mau bertanya kepada mama saudara di sini misalnya, minta maaf minta izin Bapak Gembala Bapak begini. Kalau kamu melihat bahwa pendeta ini punya pergumulan sangat berat, penderitaan sakit penyakit demi sakit penyakit, dialami masalah tak henti-hentinya, minta maaf minta izin, apakah kamu masih percaya kalau Pak Pendeta Billy berkhotbah tentang kemenangan dalam Kristus? Sakitnya tidak sembuh-sembuh lalu berkhotbah tentang kesembuhan ada dalam Kristus, bisa terjadi. Orang itu Yesus hidupnya sejahtera, tidak akan menderita, tidak akan bermasalah. Gereja sekarang membuktikan bahwa mereka lebih senang mendengarkan khotbah-khotbah tentang kesejahteraan, tentang kesuksesan, tentang di dalam Kristus itu tidak ada masalah, apapun masalah diselesaikan pada saat ini juga, bisa terjadi sekarang. Orang lebih suka gereja seperti itu. Makanya Yesus katakan kepada orang-orang Yahudi yang mengikuti dia, dikatakan begini, kamu datang kepada saya karena kamu sudah makan roti, bukan karena pengajaran. Orang lebih senang menerima mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah selesai daripada dengar pengajaran dalam khotbah. Apalagi khotbah itu menegur, menemplak kesalahan dan dosanya. Dia tidak suka. Maka ada para pendeta yang diingatkan oleh orang-orang yang mengundang Pak Pendeta khotbah sini, jangan tegur dosa. Nanti kami tidak undang Pak Pendeta lagi. Itu kenyataan gereja sekarang. Paulus pada saat itu berhadapan dengan orang-orang yang mengatakan Paulus itu rasul palsu. Bagaimana mungkin seorang rasul itu selalu menderita di penjara tidak ada makan minum, telanjang, menderita terus. Paulus sedang berhadapan dengan orang-orang seperti itu. Makanya tadi di ayat yang kita lihat dalam pasal 4 tadi, Paulus dalam ayat 3 Paulus katakan, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinganya, untuk membuat telinga ini geli mendengarkan berita-berita baik daripada mendengarkan teguran demi teguran. Pak Mama yang punya anak pasti tahu, kalau anak saya tidak ditegur, dia akan manja dan masa depannya akan rusak. Dan Paulus mengingatkan Timotius, Paulus menantang Timotius, kata anak muda, diberikan challenge kepada Timotius, kamu harus menjadi pemimpin. Kamu harus berhadapan dengan orang-orang seperti demikian. Ya. Bahkan dalam 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan, jangan seorang pun mengaku engkau rendah dan engkau muda, tetapi jadilah teladan bagi mereka dalam tingkah lakumu, dalam perkataanmu, kasihmu, kesetiaanmu dan kesucianmu.
Jadi teladan bagi mereka dalam hal itu. Bukan marah-marah mereka, bukan maki-maki mereka, tapi jadi teladan. Kalau kita jadi teladan bagi orang yang tidak mengenal Kristus, terlalu gampang. Amin. Tapi menjadi teladan bagi orang percaya itu seperti buang garam di air laut. Tidak mudah. Bapak saudara yang datang ke gereja dan menjadi teladan bagi orang yang setia bergereja itu tidak mudah. Kalau kita jadi teladan bagi orang-orang yang ingin jalan, bagi orang yang tidak peduli dengan agama Kristen dan ibadah ketika pegang kitab, selesai. Jadi kita terjadi cara Yesus. Tapi jadi orang yang setiap hari taat, setiap bergereja itu tidak mudah. Dan Paulus menantang Timotius, jadilah teladan bagi orang percaya. Bukan hal yang mudah. Apakah mustahil? Tidak. Karena teladan kita adalah Yesus Kristus. Yesus menjadi teladan bukan saja di antara para pelacur pemungut cukai, menjadi teladan di antara para Farisi dan ahli Taurat. Menjadi teladan bagi semua orang. Dan kita meneladani jalannya. Tapi Yesus katakan, kalau kamu ikut aku, ada dua hal lebih dulu: menyangkal diri, pikul salib, baru ikut aku. Dan karena itu dalam surat yang lain, Paulus mengatakan, ikutilah teladanku seperti aku mengikuti teladan Kristus. Dan di saat itu dia menantang Timotius jadi teladan bagi orang percaya. Kamu sudah lihat kehidupanku, bagaimana cara aku mengajar, berpikir, bertingkah laku, ikuti teladanku. Karena aku juga mengikuti teladan Kristus. Nah, ini tantangan bagi kita, bagi anak muda, remaja, pemuda, bagi kita semua jemaat Tuhan. Mari kita menjadi teladan satu bagi yang lain. Bukan untuk sombong, bukan. Tapi itu panggilan hidup kita. Menjadi teladan bagi orang percaya. Paulus juga menceritakan ya, kepada Timotius, aku bersyukur tentang keadaanmu. Aku bersyukur atas keluargamu. Aku bersyukur kamu belajar firman Tuhan dari nenekmu Lois dan mamamu Eunike. Pertanyaan bagi kita, bapak dan mama yang ada di sini yang punya anak, sudahkah kita menjadi teladan bagi anak-anak kita? Satu kali ada seorang pemuda, dia saking jahatnya, terlalu amat jahat, lalu dia ditangkap, dipenjarakan di satu penjara terpencil, dan dia siap menghadapi hukuman mati, digantung. Lalu orang-orang yang hakim bertanya kepada dia, apa permintaan terakhir kamu? Dia bilang, saya mau mama saya datang sebelum saya digantung. Karena ini permintaan terakhir, keinginannya dipenuhi. Tetapi perjalanan ke sana sangat sulit, hanya bisa lewat laut atau udara karena pulau terkecil. Kalau lewat laut jalannya lama, hukumannya harus segera dilakukan. Akhirnya mamanya dijemput dengan helikopter. Tiba di pulau itu, lalu pertemukan dengan pemuda ini. Mamanya lihat pemuda itu dengan anaknya ini dengan hati yang gundah gulana, dia kasihan juga. Tetapi pemuda ini menantang mamanya dengan mata yang tajam, tatapan yang tajam. Lalu mamanya disuruh mendekat kepada anak ini, mungkin ada bisikan-bisikan terakhir yang perlu disampaikan. Pas mamanya sudah dekat beberapa meter ke dia, pemuda ini langsung, orang tua bilang, sumur ludah di mamanya. Semua kaget, karena biasanya permintaan terakhir itu sangat dramatis, begitu. Meneteskan air mata. Tapi ini menetes air mata kebalikan, karena mamanya diludahi. Beberapa detik, suasana senyap, menunggu apa yang terjadi. Apakah mamanya akan marah dan tampar anak ini? Semuanya tenang ini. Lalu anak muda ini berkata, kalian tahu kenapa saya lakukan hal ini kepada mama saya? Dia mama kandung saya. Kenapa saya lakukan? Karena dialah saya akan digantung pada saat itu. Waktu saya masih kecil, mama saya mengajarkan saya, kalau ada orang yang datang tagih hutang, bilang mama, tidak ada. Kalau saya buat kesalahan, mama saya tanya, siapa lakukan ini? Ketika saya mengaku, saya ditampar. Dari situ saya belajar untuk berbohong. Karena kalau jujur, itu akhirnya saya seperti itu. Bapak mama kadang-kadang kita berpikir yang kita buat benar, tapi kita sedang menyesatkan anak-anak kita. Karena yang kita lakukan itu kebiasaan demi kebiasaan, bukan berdasarkan firman Tuhan. Paulus bilang kepada Timotius, kamu sudah belajar iman yang benar dari nenek Lois dan mama Mary.
Dan aku bersyukur atas hal itu. Sekali lagi, Tuhan memanggil kita bukan saja sebagai orang tua biologis bagi anak-anak kita, tapi kita harus menjadi bapak mama rohani bagi anak-anak kita. Bapak mama rohani bukan hanya saja bapak mama, bapak gembala yang rohani, bukan. Tapi kalau Tuhan percayakan kepada kita, anak biologis itu adalah anak rohani kita. Dalam tradisi kita punya bapak ani, mama ani. Misalnya yang menganut paham waktu kisah anak kecil. Atau juga kita muda remaja punya kakak rohani. Tidak berhenti di situ. Orang tua harus menjadi orang tua rohani bagi kita. Dan kita adalah anak rohani mereka. Bagaimana dengan panggilan hidup kita? Ketika Paulus merenungkan akhir perjalanan hidupnya dan diceritakan itu kepada Timotius, ditulisan itu kepada Timotius berkata begini dalam ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Di segala tantangan hidupnya, penderitaan yang dihadapi, yang orang katakan Paulus itu rasul palsu, dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Kadang-kadang kita terlalu peduli dengan perkataan orang, sehingga pertandingan kita itu menjadi menjengkelkan dan tidak baik. Bahkan kita mau berhenti dari pertandingan itu, karena kita terlalu mendengarkan suara penonton. Ingat, dalam satu pertandingan, ada supporter kita, ada lawan kita. Dalam pertandingan rohani, Yesus berikan kepada kita support, Roh Kudus berikan support, ayo maju. Tapi Yesus akan bilang, kamu tidak berharga, kamu tidak ada gunanya. Matilah sekarang. Seperti istri Ayub berkata kepada Ayub, kutukilah Allahmu dan matilah karena kamu terlalu menderita. Allah mana yang membiarkan orang yang dia kasihi menderita? Allah yang mana? Allah yang mana yang anak-anaknya berteriak minta kesembuhan dan dia tidak dengar? Minggu yang lalu Bapak Gembala berkhotbah tentang Lazarus dibangkitkan oleh Yesus. Maka mereka berkata, kalau engkau ada di sini, saudaraku tidak mati. Tapi Yesus berkata, bersyukur saya tidak hadir ketika dia ada, supaya kamu belajar percaya. Dalam tradisi orang Yahudi, mungkin kita sedikit terbawa dengan tradisi Yahudi. Ada malam ketiga, malam ke-10 dan sebagainya. Orang Yahudi percaya kalau orang sudah mati 3 hari itu jiwanya melayang-layang. Dia belum kembali ke tempat asalnya, masih melayang-layang. Sehingga kalau Yesus datang di bawah 4 hari dan Lazarus dibangkitkan, orang akan berkata tradisi benar. Tapi menunggu 4 hari boleh tiba di situ untuk membuktikan semua tradisi kamu ngomong kosong. Akulah kebangkitan dan hidup. Yang kamu percaya bahwa tidak mungkin orang bangkit, saya bisa bangkitkan, karena akulah kebangkitan dan hidup. Kadang-kadang Yesus menantang kita untuk mengalahkan tradisi-tradisi kebiasaan dan hidup kita yang salah, untuk kita belajar percaya. Makanya Yesus katakan kepada Maria, Marta dan semua orang di situ, saya bersyukur saya tidak hadir pada saat itu supaya kamu belajar percaya. Tantangan dan penderitaan hidup kita mengajari kita untuk belajar percaya. Jangan fokus kepada masalah itu, tapi fokus kepada Allah yang jauh lebih besar dari masalah itu. Kalau kita melihat masalah, kita rasa kecil, tidak berdaya, kita katakan, Tuhan aku tak sanggup lagi, ambil nyawaku sekarang. Tapi ketika kita melihat kepada Allah yang jauh lebih besar dari tradisi dan kepercayaan kita, dan Allah katakan, saya senang kamu menderita supaya kamu belajar percaya. Makanya mohon saudara, kalau baca kitab Wahyu begitu, Allah sering membiarkan kita menderita. Satu, penderitaan itu membentuk ketekunan kita. Kalau kita baca dalam Roma pasal 5, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Allah suka. Saya yakin Bapak punya anak mulai kecil sampai dewasa, Bapak akan lebih suka mengizinkan dia menderita, membiarkan dia belajar untuk bertekun, daripada kasih manja, dan kita tahu dalam kehidupan kita, fakta membuktikan anak yang manja itu hancur hidupnya ketika dia dewasa. Karena dunia ini adalah dunia yang penuh dengan dosa. Dosa itu menawarkan penderitaan bagi kita. Orang yang dimanja itu hancur oleh penderitaan dunia ini. Paulus menuliskan kepada Timotius, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Terjemahan yang lain berkata, aku telah berjuang dalam perjuangan yang baik. Apa perjuangan yang Paulus hadapi, Bapak Saudara? Ada banyak ayat yang mengatakan itu. Saya sebut beberapa di sini. Mungkin kita tidak perlu baca. Ayat ini hanya mengkonfirmasi bahwa apa yang Paulus tuliskan itu benar. Paulus memandang hidup orang Kristen itu seperti sebuah peperangan, bahkan satu-satunya perjuangan yang layak dihadapi. Sehingga kita yang suka menghindari masalah,
kita yang suka menghindari peperangan, karena hidup kita tidak layak. Bapak Saudara, coba kita pikirkan secara teologis dalam iman kita. Mengapa Allah Bapa mengutus Yesus untuk menderita? Karena itulah jalan yang layak bagi orang Kristen. Kalau ada cara untuk terlepas dari dosa tanpa penderitaan, pasti Allah akan memilih jalan itu. Karena dikatakan itu anakku yang kukasihi, kepadanya Allah berkenan. Kalau Yesus menderita, kenapa kita tidak mau menderita? Kalau Yesus disalahkan, kenapa kita tidak mau disalahkan? Karena kita bilang, aku mau sepertimu Yesus. Dunia ini akan rusak dan hancur ketika orang tidak mau disalahkan. Dan kalau memang tidak ada orang yang mau disalahkan, Yesus turun dia bilang, salahkan saya. Karena tidak ada satu orang pun yang mau disalahkan, karena memang kita sudah salah dan berdosa. Ada orang yang lebih suka membenarkan diri dan menyalahkan orang lain. Dan dunia akan rusak, gereja akan rusak ketika ada seperti itu. Makanya dalam tradisi orang Yahudi dalam ibadah mereka selalu ada, kalau istilah kita kambing hitam, itu istilah umat kita. Karena manusia tidak bisa tanggung kesalahan itu, maka dikasih ke kambing, lepaskan dia lari. Dan kambing itu lari membawa masalah itu supaya orang ini dibenarkan di hadapan Allah. Itulah tradisi kita menyebut kambing hitam. Selalu cari kambing hitam. Dalam banyak ayat Paulus dalam kitab yang menuliskan dia berperang melawan iblis. Ayat yang sering kita kutip dalam Efesus 6, pakai senjata-senjata rohani. Paulus melawan keburukan orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir. Dia berhadapan dengan Yudaisme yang tidak percaya pada Mesias. Dia berhadapan dengan kebejatan dalam gereja, guru-guru palsu, orang yang putar balikan Injil di dalam Galatia pasal 1. Makanya dia bilang, siapapun yang memberitakan Injil yang bukan aku beritakan, terkutuklah ia. Sekalipun mereka turun dan beritakan Injil yang bukan aku beritakan, terkutuklah dia. Paulus melawan keduniawian dalam surat dalam Roma. Dia bilang, jangan kamu seperti dunia ini, tapi berubahlah oleh pembenaran budimu. Dia melawan dosa-dosa yang begitu banyak. Dan di situ dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dia juga telah menyelesaikan pertandingannya di tengah pencobaan dan godaan, dan tetap setia kepada Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Dia memelihara iman pada masa-masa ujian dan sangat berat. Ketika dia bilang, kami seperti mau putus asa, tapi kami tidak hilang harap. Dia mengalami begitu banyak kesusahan hidup. Pertanyaannya, kalau Yesus seperti itu, kalau para rasul seperti itu, dan hampir semua rasul menurut catatan sejarah gereja, hanya Yohanes yang mati layak normal seperti manusia biasa. Kalau semua orang seperti itu, kenapa kita tidak mau menderita? Kenapa gereja mau enak-enak saja? Yang sekarang kalau saya disebut dengan teologi kemakmuran. Kenapa kita cengeng dalam hidup ini? Punya masalah sedikit, cengeng. Bukan menangis kepada Tuhan, tapi menangisi masalah itu. Kecewa pada hidup ini, menyesali hidup ini, membuat hidup ini menjadi lebih tidak berharga lagi, sehingga orang tidak suka melihat hidup ini. Jadi orang Kristen jangan cengeng. Makanya Yesus bilang apa? Pikul salibmu setiap hari, ikut aku. Kita tidak mungkin mengikut Yesus tanpa pikul salib. Lalu salib apa yang kita pikul? Salib akibat pertobatan kita. Dulu saya malas gereja, sekarang saya malas rajin gereja. Itu tidak mudah seperti kita omong. Dari orang yang suka merokok sampai dia tidak merokok, itu bukan hal yang mudah. Dari orang yang suka maki, kaget sedikit patah maki, lalu dia menyangkut, saya tidak mau maki lagi, itu tidak mudah. Tidak mudah itu yang disebut dengan salib penyangkalan diri kamu. Dan kalau kamu sudah bisa memikul salib itu, ikut aku. Nah, banyak orang Kristen tidak menyangkal diri, tidak memikul salib ikut Tuhan, sehingga ketika menghadapi tantangan dia mundur. Dan gereja pada saat ini banyak orang-orang seperti itu. Lalu Paulus berkata bahwa telah tersedia bagimu mahkota kebenaran, tapi bukan hanya untuk aku saja, tapi juga bagi setiap orang yang merindukan kedatangan Yesus Kristus. Sekali lagi, apakah kita sungguh-sungguh merindukan Yesus? Kalau merindukan Yesus, kenapa waktu sakit berdoa minta sembuh? Padahal sakit itu bahwa kita untuk cepat ketemu Yesus. Amin.
Tergantung konteks orang bilang. Jawaban bijaknya tergantung konteks Pak. Ya. Makanya Paulus katakan begini, aku lebih suka mati saat ini untuk ketemu Kristus. Tapi kalau dia mau aku hidup untuk berbuat bagi dia. Jangan tunggu Tuhan sembuhkan beta, karena beta pun dosa masih banyak yang belum nikmati. Bukan. Kalau Tuhan berkenan, jangan panggil saya sekarang karena saya mau kerjakan ini untuk Tuhan. Kalau Tuhan mau. Tapi kalau Tuhan mau panggil saya sekarang, saya mau belajar siap. Ya Tuhan. Makanya lagu Skolmin mengatakan, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Lalu jawabannya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan. Saat engkau panggil namaku, aku ada. Pada saat ini, di dalam gereja ini, di rumah saya engkau panggil saya jawab ya. Pada saat nafir dibunyikan, sampai kala dibunyikan engkau memanggil namaku, aku ada. Amin. Jangan di dunia dipanggil nama tidak menjawab, mau tunggu sampai kala berbunyi nama ada, baru kamu bisa. Malaikat tidak sempat catat, karena waktu panggil ibu tidak jawab. Panggil sini lari ke sana, seperti Yunus. Terakhir Tuhan suruh Yunus naik kapal, Yunus tidak mau. Akhirnya Tuhan sudah kalau suruh naik kapal berenang dan dalam kapal, menyelam pakai ikan. Sampai tujuan juga. Kalau Tuhan memanggil kita dengan satu cara kita menolak, dia terlalu kreatif kalau kita dengan cara yang lain. Amin. Allah kita terlalu kreatif. Jangan sempitkan pikiran kita dengan kreativitas Allah. Dia sanggup membuat tadi yang tidak ada menjadi lagi. Ingat Yunus, disuruh naik kapal, tidak mau. Tuhan bilang sudah lu berenang pakai ikan saya. Lewat turun ikan. Sampai juga dia ini. Telah tersedia bagiku mahkota kehidupan bagi semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak dan saudara, kenapa gereja mula-mula begitu bersemangat dan rela mati demi Kristus? Saya salah bisa diklarifikasi. 9 tahun 90-an ke bawah itu gereja begitu luar biasa. Gerakan gereja, gerakan karismatik, gerakan Pentakosta begitu kuat. Kenapa? Itu bisa dicek dari lagu-lagu mereka. Lagu-lagu mereka selalu merindukan kapan Yesus datang begitu kan. Tapi kalau lagu gereja sekarang, coba dihitung berapa lagu yang merindukan kedatangan Yesus. Kebanyakan lagu-lagu yang Tuhan, kapan kami bisa nikmati di dunia yang lebih enak. Kekuatan gereja cuma satu, pengharapan akan kedatangan Yesus. Itu saja. Itu yang membuat gereja begitu mengembara, membara bagi Kristus, sehingga mereka ketika pada zaman Casemiro itu bahkan orang percaya itu bisa dibuat jadi obor, hidup dibakar supaya terangi di kota Roma. Tapi mereka tetap setia. Di satu negara di Afrika, presiden yang begitu menentang Kekristenan, kalau ada orang Kristen disuruh menyangkal Yesus tidak mau, berdiri di jurang lalu didorong. Menyangkal Yesus tidak, dorong mati. Tapi ketika mereka sedang terjatuh, mereka menyanyi memuliakan Allah. Nah, dengan kesaksian itu orang-orang yang dorong itu bertobat jadi Kristen. Alkitab sebenarnya sudah membuktikan itu. Kepala pasukan ketika menyalibkan Yesus, dia lihat cara matinya Yesus dengan tidak mengutuk Allah. Dia berkata orang ini dalam benar. Dari cara kita menderita, orang akan tahu kita begitu bisa terbuka. Amin. Kalau kita menderita seperti orang dunia, tidak ada bedanya. Kalau orang yang tidak percaya Kristus saat sakit mau sembuh tidak? Mau sembuh tidak? Dia akan lakukan apapun untuk sembuh. Kalau saat orang Kristen waktu dia sakit, dia hanya minta kesembuhan, sama dengan orang yang tidak percaya Kristus. Tapi kalau orang Kristen ketika dia sakit dengan Tuhan, kalaupun Tuhan mau saya sakit sampai mati saya percaya Kau. Itu buat kita berbeda dengan orang lain. Saya tetap tekun berdoa, tekun belajar sama Tuhan, walaupun saya menderita, saya tetap cari Engkau. Tapi orang dunia tidak. Ya, lu sudah tolong kita bikin apa kita percaya lu. Kita harus berbeda. Itu yang Paulus bilang pada Timotius, kamu harus jadi teladan bagi orang percaya. Ini tentang gereja pada masa kini. Suatu tanda khusus umat Allah ialah mereka tidak suka hidup di dunia ini, mereka mengharapkan rumah surga. Itu ciri khas anak-anak Bapak. Bapak mama yang punya anak kecil, kalau dia bermain di rumah, di luar rumah, tidak pulang-pulang menginap. Cari dia, karena dia ingat pulang. Tapi anak kecil yang ingat dia punya rumah, dia ngasih dia Bapak mama, dia cuma pulang, Bapak mama lagi tunggu di rumah. Dia akan cepat pulang. Tapi kita
Kita kadang-kadang seperti orang Kristen, orang kecil yang kalau enak, terakhir Tuhan panggil paksa di kayu, pokok mati masuk surga. Karena dipanggil saya pulang-pulang sampai bangun, pagi-pagi semua kayu itu, atau lari datang. Masalah datang mau dengan Tuhan, amin. Itulah kita dipanggil dengan halus tidak mau. Terakhir panggil dengan kayu, dengan cubit tendang, selang, itu udah pulang. Tuhan terlalu kreatif untuk menarik perhatian kita. Dikasih kita berkat dan kita lupa dia, dia akan bukan berkat. Dikasih kesehatan, lupa dia, dikasih penyakit, supaya apa? Panggil itu nama, karena dia rindu mendengar kita memanggil namanya. Ketika Paulus sedang berhadapan dengan kematian, dia berkata begini, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Ketika dia menulis ini, ya, beberapa penafsir mengatakan bahwa dia mengutip tradisi, karena dia paham betul tradisi orang Yahudi dalam memberikan korban. Di dalam Bilangan 15 diceritakan bahwa ketika korban itu sudah dikorbankan, lalu mereka akan membuat seperti campuran minyak dan anggur dan dituangkan di atas korban itu. Ya, Paulus berkata bahwa darah dia itu sebagai persembahan tambahan kepada korban yang sesungguhnya. Siapa korban sesungguhnya? Yesus Kristus. Dan aku ini hanya persembahan tambahan saja pada korban itu. Darahku sudah mulai dicurahkan. Istilah Yunani berkata spendo. Spendo itu seperti korban yang ditambahkan kepada korban yang sesungguhnya. Yang kedua dikatakan bahwa saat kematianku sudah dekat. Bahasa Yunani berkata kematian itu memakai kata analusis. Analusis itu terjemahkan dalam bahasa Inggris departure. Kalau kita ke bandara, ada tulis apa? Keberangkatan, tidak tambah. Kematian menurut orang Kristen itu adalah, menurut Alkitab adalah keberangkatan. Itu ibarat begini, seperti kapal, kalau kita ada kapal di dermaga, tali itu akan, yang biasa kalau kapal mau berlaku dibilang ABK dek, siap buka belakang, langsung lemparkan ikat di dermaga. Departur analisis itu adalah tali itu dilepaskan. Ketika tali dilepaskan, kapal itu akan berlayar dan berjuang. Jadi kematian bagi orang Kristen hanyalah perpindahan tempat. Dan kapal itu akan berlayar dengan secepat-cepatnya. Bapak-Ibu saudara semua, setiap kita memiliki waktu keberangkatan. Kita semua ada dalam ruang tunggu. Kapan dibilang pesawat Boeing bla 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 yang menuju ke kerjaan surga siap diberangkatkan. Nah, yang punya tiket segera masuk, boarding pass diperiksa. Dan siapa tinggal nama siapa boarding pass yang duluan, jadi selesai. Analisis menuju ke tempat tujuan. Yang herannya orang kita semua merindukan rumah Bapa, tapi orang lebih takut terlambat pesawat daripada terlambat ke gereja. Saya juga mengaku maaf saya terlambat datang, tapi bukan sengaja. Memang beberapa hal yang saya dan kita telat. Tapi kita kalau telat ke gereja ya kita santai-santai saja. Tapi coba terlambat pesawat itu suami istri bisa berkelahi, bapak anak bisa berkelahi, bos dan anak bisa berkelahi. Karena apa? Karena fokus kita kepada uang. Saya pernah satu kali terlambat pesawat, hingga harus saat itu juga beli tiket, dan itu jauh lebih mahal. Uang membuat kita bermasalah, karena terang di gereja kan tidak ada hubungan dengan uang, tetap persembahan juga dikasih. Walaupun persembahan hanya 1.000, 2.000, tetap dikasih juga. Apalagi yang persembahannya besar, bersyukur hari ini dan terlambat persembahan sudah lewat, ya, tidak perlu dikasih lagi, pulang bisa dipakai uangnya. Tapi kalau terlambat pesawat itu jutaan, ratusan ribu sampai jutaan, dan itu bisa bikin kita berkelahi. Setiap kita punya analisis waktu itu berangkat. Bapak coba kalau kita ingat yang pernah berangkat dengan pesawat atau mungkin dengan kapal laut atau bahkan katakanlah dengan bis yang antar kota dalam provinsi atau antar provinsi. Kalau kita sudah lihat jam keberangkatan dekat-dekat, walaupun masih cipika-cipiki dengan suami istri, anak, orang tua, teman semua, tapi sudah tidak sabar lagi segera masuk karena kendaraan akan segera berangkat. Itulah yang harus kita buat sekarang ini dengan dunia ini.
cipika-cipiki secepat-cepatnya. Siapkan diri, jangan sampai ada barang-barang yang ketinggalan, jangan sampai imanmu ketinggalan di depan. Jangan sampai kasih setiamu kepada Tuhan terlupakan di tempat duduk di ruang tunggu, atau mungkin di teras luar sebelum masuk ruang tunggu. Mari perhatikan hidup kita dengan sungguh-sungguh. Waktu keberangkatannya sudah dekat. Jangan hanya berpikir waktu kedatangan Tuhan sudah dekat, tapi waktu keberangkatan kita juga sudah dekat. Kita kadang-kadang fokus, ya Yesus akan segera datang, tapi kamu siap tidak? Itu masalahnya. 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang bijaksana. 5 gadis yang bijaksana tahu menanti-nanti waktu itu, walaupun dia tidak tahu persis kapan, tapi dia siapkan minyak dan pelitanya. Tapi gadis-gadis yang bodoh, memang tidak tahu juga kapan teman itu datang, tapi mereka tidak siapkan waktu keberangkatan. Mereka tidak punya minyak, artinya mereka telat, dan kata Tuhan pesta, aku tidak kenal kamu. Bapak saudara tentu ingat dalam Kejadian pasal 3, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Lalu dalam ayat 22 Tuhan berkata, mereka ini sudah jadi sama seperti kita, tahu tentang yang baik dan jahat. Jangan sampai mereka ambil buah kehidupan itu, mereka makan, lalu mereka hidup selama-lamanya. Apa maksud Tuhan di sini? Mereka sudah hidup dalam dosa, dosa ada dalam tubuh mereka. Lalu mereka makan buah itu dan mereka hidup selama-lamanya, mereka akan menderita selama-lamanya, tidak bisa berdekatan dengan Tuhan selama-lamanya. Sehingga Tuhan harus usir mereka keluar dari Taman Eden, dan mereka mengalami kematian supaya mereka bisa berjumpa dengan Tuhan. Artinya kematian itu adalah anugerah Tuhan bagi kita untuk kita bisa bertemu dengan Dia. Fisik bertatap muka. Secara rohani sekarang kita menikmati Dia, tetapi Tuhan mau. Coba bapak saudara yang mencintai seseorang, merindukan seseorang, tiap hari telepon dengan dia, LDR. Tidakkah kita merindukan ketemu secara fisik? Amin. Allah pun demikian. Seringkali kita selama ini tanda kutip LDR, telepon-teleponan dalam doa, tapi sama ketemu langsung. Kapan waktunya? Analisis itu. Waktu keberangkatan itu. Banyak orang yang tidak menyadari hal ini, memandang kematian sesuatu hal yang menakutkan. Tapi bagi Allah itu sesuatu hal yang sangat menggairahkan, karena kita akan berhadapan muka dengan muka. Dalam dunia kerja, dunia pendidikan sekarang, WFH, orang bosan. Dalam WFH banyak kejahatan terjadi. Jadi sudah, kita WFO saja, kejahatan dikurangi. Apalagi kalau karena alasan jaringan, videonya ditutup. Kamu ngomong situ ada goreng, nasi goreng di luar situ. Kita dipanggil-panggil, aduh minta maaf, tadi jaringan saya tidak dengar. Padahal ada dengar sama goreng, makan nasi goreng. Sambil mandi, sambil saya gigi, dia dengar. Banyak dosa terjadi, tipu muslihat terjadi ketika orang WFH bekerja dahulu. Ya sudah, kita tatap muka supaya jangan ada dosa di antara kita. Jadi mari kita memandang itu sebagai suatu hal yang bergairah. Tapi sekali lagi ini tidak mudah. Karena itu kita mesti terus bergumul bersama dengan Tuhan. Kerinduan kita menjadi apa yang kita tahu di pikiran kita itu turun ke hati kita. Kalau dia sudah turun ke hati kita, seperti kata Yesus kepada perempuan Samaria, dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran hati. Jadi Bapak Saudara, pada bagian akhir, setiap kita ini punya rencana yang besar atas masa depan. Mungkin orang yang sedang membangun gedung gereja merindukan melihat gedung gereja yang besar megah yang dia sudah bangun. Kita yang sedang bekerja, kita masih punya ambisi, obsesi masa depan terhadap pekerjaan itu. Kita ingin berkarir lebih tinggi lagi. Mereka yang melayani, sudah melayani dalam kota mereka, rindu bisa pergi ke pelosok-pelosok. Karena firman Allah katakan menginjil sampai ujung bumi. Tapi pertanyaannya, apakah kita punya waktu untuk melihat semua itu? Jawabannya, tidak ada orang yang tahu dan tidak ada yang bisa memastikan. Seperti tadi, banyak orang ketika dia menjelang akhir-akhir masa hidupnya, berapa banyak orang yang mensyukuri perjalanan hidupnya. Kalau kita dengar banyak yang menyesali dengan kecil. Bahkan kalau kita tanya sekarang mama kita yang sudah berumur, mungkin juga ada banyak hal yang mereka sesali. Kenapa saya tidak ini? Kenapa saya tidak begini? Kenapa saya tidak begini? Bahkan anak muda juga begitu. Ada yang menyesali masa lalunya. Lalu kenapa kita tidak lebih menyiapkan diri lagi untuk mengakhiri pertandingan kita yang baik ini? Sehingga kita katakan, aku telah mengakhiri pertandingan.
telah tersedia mahkota kebenaran bagiku. Apa kita sudah sungguh-sungguh menyerahkan hati kita kepada Kristus? Oke, saya sudah Kristen. Apa kita yang cukup di KTP Kristen? Atau Kristen di hati saya? Apa kita sudah benar-benar percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya? Bagaimana kalau Tuhan berkata bahwa pada hari ini tugasmu di dunia sudah selesai? Ambil tiket, berangkat dan ketemu dengan aku. Bagaimana respon kita? Apa yang akan kita lakukan? Kalau orang yang benar-benar merindukan Tuhan itu dia akan sakit. Dia akan senang sekali Tuhan, saya bertemu dengan Tuhan. Tapi kalau mereka yang masih mencintai dunia ini, kami menyesal, Tuhan, kapan-kapan lagi saya masih muda. Itu seperti kalau Bapak Gembala ajak anak muda, ayo bantu yang Tuhan. Nanti saya Bapak Gembala. Saya masih muda, ini saya masih kuliah, begini saya kerja dulu bersaudara. Dan kalau sudah kerja, aduh, saya masih mau bobot ini. Dan saya menikah dulu, sudah menikah, aduh begini, saya masih hidup punya anak, sudah punya anak, aduh begini, sampai akhirnya tidak ada waktu begini. Karena bawaan kita yang berdosa ini suka menunda, itu bawaan kita. Dan kita harus tahu prioritas hidup kita. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Biar ini memotivasi kita untuk terus berjuang bersama dengan Kristus. Sudahkah kita menyelesaikan pekerjaan kita? Jika ada hal yang baik yang dapat kita perbuat, lakukan sekarang. Jangan tunda. Karena mungkin hari esok tidak ada lagi. Lakukan sekarang. Apa yang bisa kamu lakukan sekarang, lakukan itu dalam nama Yesus. Kalau saya 3:3 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatan dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jika kita telah menerima Tuhan talenta kita, talenta bermain musik, talenta jadi worship leader, talenta berkhotbah, talenta memasak, talenta menjamu tamu, talenta apapun, lakukan itu terbaik untuk Tuhan. Jangan tunda. Mungkin hari esok tidak ada waktu bagi kita. Apapun yang Tuhan mampukan dalam hidup kita, kecil atau besar, kita mesti bisa siap di depan. Kecil atau besar, mari kita lakukan dengan penuh iman, kepercayaan kepada Tuhan. Ingat, iman yang benar jauh lebih baik daripada iman yang besar. Kalau orang punya iman yang besar tetapi tidak benar, dia akan bersungguh-sungguh melakukannya tetapi sesat. Tapi seperti Yesus katakan, jika kamu punya iman sekecil biji sesawi, kamu bisa pindahkan gunung ini. Artinya, sekecil apapun tetapi iman itu benar, kamu akan bisa pindah ke gunung ini. Banyak orang di gereja, di luar gereja punya iman yang besar, tetapi masalahnya iman itu tidak benar. Mereka punya pengertian yang salah tentang Tuhan. Itu seperti Paulus menulis di surat Roma. Orang-orang Yahudi itu begitu berapi-api melakukan untuk Tuhan, tetapi dengan pengetahuan yang salah, bukan dengan kebenaran. Nah, Bapak Saudara, sebagai penutup saya menyampaikan kalimat ini. Persoalan terbesar manusia, yakni dosa, Yesus telah selesaikan di atas kayu salib. Amin. Dosa itu adalah persoalan manusia terbesar dan Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib. Yang kedua, ketakutan terbesar manusia dan musuh terakhir manusia adalah maut. Yesus telah buktikan dengan pemberian dosa. Berarti bagi orang percaya tidak ada lagi masalah yang besar, tidak ada lagi ketakutan yang besar. Semuanya sudah Yesus selesaikan bagi kita. Lalu pertanyaannya, apa yang mau kamu lakukan bagi Kristus yang sudah menyelesaikan masalahmu?